Pernah nggak sih lo ngerasa gaji tiap bulan tuh kayak air lewat selokan? Datang cepet, hilangnya juga nggak pakai permisi. Baru juga tanggal 5, saldo rekening udah tinggal buat bayar parkir doang. Dan yang paling nyebelin, pas lagi nggak punya duit, malah ada kejadian darurat. Motor mogok, orang tua sakit, HP rusak, padahal kerjaan numpuk. Rasanya kayak hidup lagi ngetrol kita. Gue pernah ada di titik itu. Serius, gaji pas-pasan, tanggung jawab banyak, dan nggak punya simpanan sama sekali. Nggak pernah mikir soal dana darurat, apalagi nabung. Buat makan aja mikir 2 kali. Tapi semua berubah waktu gue ngalamin kejadian yang cukup ngagetin. Waktu itu gue masih kerja sebagai customer service di sebuah perusahaan kecil. Gaji gue sekitar 4,2 juta. Cukup sih buat hidup sendiri di Jakarta, tapi yang ngepas banget. Nggak ada ruang buat foya-foya. Tapi gue juga nggak terlalu ngirit. Maksud gue, ya kadang makan di luar, ngopi, beli skincare dikit-dikit. Nggak banyak, tapi numpuk juga tiap bulannya. Sampai suatu hari nyokap gue sakit, harus opname. Dan waktu itu, jujur gue panik. Gue nggak punya tabungan, BPJS nggak cover semua biaya. Dan akhirnya, gue minjem uang dari teman. Malu sih. Tapi lebih malu lagi waktu nggak bisa langsung bayar balik. Di situ gue sadar, ini nggak bisa terus begini. Gue mulai cari tahu soal dana darurat. Ternyata, secara teori idealnya kita punya minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan untuk dana darurat. Jadi, kalau pengeluaran bulanan gue sekitar 3 juta, berarti gue butuh sekitar 9-18 juta. Kedengerannya banyak ya. Tapi ternyata, kuncinya tuh bukan di nominalnya, tapi di kebiasaannya. Gue mulai dari langkah paling simple, nyatet pengeluaran. Serius deh, kadang kita nggak sadar duit abis kemana aja. Setelah gue tulis satu-satu, baru deh ketahuan. Ternyata gue jajan kopi 4 kali seminggu, makan di luar terus. Dan kadang beli barang-barang kecil yang nggak penting. Nggak kelihatan gede, tapi kalau di total, bisa 600-800 ribu sebulan. Nah loh, dari situ, gue mulai bikin anggaran. Bukan yang ribet-ribet, cukup tahu mana yang kebutuhan pokok, mana yang bisa ditahan dulu. Gue pisahin kebutuhan pokok kayak makan, transport, listrik, kuota, dan sewa kos. Lalu gue tetapkan target kecil. Nabung 10% dari gaji tiap bulan. Gaji gue 4,2 juta, berarti 420 ribu. Kalau nggak bisa segitu, ya minimal 250 ribu. Pokoknya, harus ada yang ditabung. Trik yang paling membantu gue waktu itu adalah buka rekening khusus dana darurat. Jadi, setiap gajian, gue langsung transfer otomatis ke rekening itu, dan gue simpen ATM-nya di rumah. Nggak gue bawa-bawa. Supaya apa? Supaya nggak tergoda tarik tunai waktu lapar mata di mall atau waktu ngeliat flash sale. Awalnya berat sih, tapi lama-lama jadi biasa. Gue belajar bikin bekal sendiri buat kerja, ngurangin beli kopi di luar, dan pakai promo-promo cashback. Kalau ada cashback 20% ya gue ambil, asal memang barang yang dibeli udah direncanakan. Gue juga mulai pakai aplikasi keuangan buat bantu nyatet pengeluaran. Gue pakai Money Lover. Tapi sebenarnya spreadsheet Excel juga cukup banget. Intinya, lo harus tahu duit lo lari kemana. Setelah 6 bulan, tanpa terasa, tabungan dana darurat gue udah hampir 3 juta. Nggak gede banget sih, tapi itu udah cukup buat bikin tidur gue lebih tenang. Dan pas laptop gue tiba-tiba rusak dan butuh ganti keyboard, gue nggak panik. Gue pakai dana darurat itu dan tetap bisa hidup tanpa minjem uang sama temen. Terus ada juga yang nanya ke gue, tapi gimana kalau gaji gue cuma 2 juta? Bisa nabung juga nggak? Gue selalu jawab, bisa asalkan kamu mau. Serius, nabung itu bukan soal nominal, tapi soal niat dan disiplin. Lo bisa mulai dari 20 ribu per minggu. Dalam sebulan udah 80 ribu, setahun bisa jadi hampir 1 juta. Itu udah cukup buat kebutuhan darurat ringan kayak beli obat, benerin HP, atau ongkos tak terduga. Gue pernah ketemu dengan satu teman kerja gue, namanya Budi.
Gajinya cuma 3 juta per bulan. Tapi dia disiplin banget. Dia tinggal bareng keluarga, jadi nggak bayar kos. Dan dia sisihin 500.000 tiap bulan buat dana darurat. 2 tahun kemudian, dia punya 12 juta di rekeningnya. Waktu pandemi kemarin, dia sempat dirumahkan selama 3 bulan dan dia bisa bertahan tanpa utang. Dia cuma senyum dan bilang, "Untung gue udah nyiapin dari dulu." Kuncinya itu disiplin kecil yang dilakukan terus-menerus. Gua nggak ngajarin lo buat jadi pelit. Gua ngajak lo buat jadi bijak. Karena nggak ada yang bisa nebak kapan masalah datang. Kita nggak minta sakit, kita nggak minta di PHK, kita nggak minta keluarga kena musibah. Tapi kalau itu datang dan lo nggak siap, percayalah, rasa stresnya bakal 2 kali lipat. Dan menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK, sebagian besar orang Indonesia belum punya simpanan dana darurat yang ideal. Bahkan, banyak yang bergantung pada utang jangka pendek atau pinjol saat ada kebutuhan mendesak. Padahal, hal itu justru bisa bikin keuangan makin kacau. Jadi daripada nunggu kondisi darurat datang baru mikir, mending kita siapin dari sekarang. Gua ngerti, lo mungkin capek kerja, gaji terbatas, dan pengeluaran banyak. Tapi kalau lo bisa sisihkan 10.000 sehari, itu udah langkah besar. Nggak usah nunggu momen sempurna. Mulai aja dari sekarang, dari yang lo punya. Oke, jadi inti dari semua cerita gue tadi, menabung dana darurat itu bukan soal seberapa besar gaji lo, tapi seberapa bijak lo mengelolanya. Gaji pas-pasan, bisa kok nabung, asal ada niat dan disiplin. Mulai dari jumlah kecil, catat pengeluaran, buat rekening terpisah, dan tahan diri dari godaan impulsif. Ingat, dana darurat itu bukan buat liburan, bukan buat belanja, tapi buat jaga-jaga. Biar lo nggak panik pas hidup melempar batu. Kalau lo udah nonton sampai sini, berarti lo udah punya kesadaran untuk berubah. Sekarang tinggal eksekusinya. Yuk, mulai bangun ketahanan finansial lo dari sekarang. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman lo yang juga lagi berjuang finansial. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat dan ingat, uang kecil yang ditabung hari ini bisa jadi penyelamat besar di masa depan.